Acara yang digelar oleh PCNU Jember ini merupakan kerjasama dengan DPC PKB setempat dan juga Pemkab Jember. Menurut Ketua Satgas Covid PCNU Jember yang juga merupakan Ketua DPC PKB Jember, Gus Ayub Junaidi, acara ini juga sebagai bentuk dukungan konkret kepada pemerintah dalam menghadapi penyebaran virus corona. Para peserta vaksinasi ini melakukan pendaftaran secara online melalui media sosial PCNU dan PKB. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrian panjang yang menyebabkan kerumunan. Gus Ayub mengatakan bahwa pihaknya masih akan menggelar vaksinasi lagi di awal bulan September. Ini salah satu bentuk ikhtiar untuk meningkatkan herd immunity bagi masyarakat Jember. Alhamdulillah DPC PKB bersama Pemkab, bersama PCNU, bersama GP Ansor bisa melaksanakan vaksinasi. Ada sekitar 1.300 dosis dalam waktu 3 hari. Bupati Jember Hendy Siswanto yang melakukan pengecekan di lokasi sangat berterima kasih kepada semua pihak termasuk PCNU, Ansor dan PKB Jember yang sudah membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi betapa pentingnya vaksin. Kita sedang kirim sekarang, kita jadi 100.000 vaksin itu dari Bank Indonesia, khusus jalurnya. Jadi jalur bukan jalur yang seperti kita dari Dinkes di Kesehatan di provinsi, tapi Menteri Kesehatan ini jalur dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia itu punya tim sendiri. Kita memang bupati harus membuat surat. Meyakinkan 100.000 itu. Sudah saya kirim suratnya dan insya Allah itu akan dipatuhi. Baru kemarin kita kirim suratnya. Insya Allah Seluruh warga termasuk yang sudah divaksin diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi memperkecil potensi penyebaran COVID-19. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Tim gabungan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jember Muhammad Balia Firjon Barlaman Senin malam mendatangi rumah pasangan suami istri lansia yang sedang menjalani isolasi mandiri. Pasangan suami istri lansia atas nama Surip dan Misna ini diketahui harus menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Dusun Kerajaan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi setelah dinyatakan positif COVID-19 hasil dari pemeriksaan swab antigen. Untuk mencegah terjadinya penularan di lingkungan keluarga terdekat maupun warga sekitar serta memudahkan pengawasan, Satgas COVID-19 akhirnya memindahkan pasangan suami istri lansia ini ke posko isolasi terpusat atau isoter di Hotel Kebonagung. Upaya penjemputan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri terus dilakukan Satgas COVID-19 untuk meningkatkan angka kesembuhan kasus positif COVID-19. Dalam sehari tercatat ada 37 orang warga positif COVID-19 telah dipindahkan ke posko isoter. Jadi ini target kita sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu saat di Madiun. Ini adalah untuk mempercepat pemantauan untuk agar lebih komprehensif. Jadi yang isoman ini kita pindah ke isoter, sehingga nanti pengawasannya, evaluasinya itu lebih mudah daripada isoman. Dan kemudian yang kedua, ini lebih bisa terarah dan terkontrol. Misalnya kalau isoman itu kadang kemudian dengan keluarga, dengan tetangga dan sebagainya, ini masih riskan. Karena itu kemudian kita lakukan isoter. Yang kedua adalah langkah yang arahan dari Bapak Presiden, yaitu mempercepat vaksinasi. Dan yang ketiga, mempersiapkan obat-obatan. Nah, insya Allah 3 hal ini ketika kemudian ini bisa secara komprehensif dilakukan bersama-sama, ini diharapkan mampu untuk menekan penyebaran sekaligus penanganan dan penyembuhan orang-orang yang terkena. Nah, kita berharap seperti di daerah-daerah lain ini bisa segera label hijau. Di Kabupaten Jember sendiri, kasus COVID-19 mulai menunjukkan angka penurunan. Tercatat hingga tanggal 23 Agustus, angka kasus positif berjumlah 15.247 kasus. Pasien sembuh sebanyak 13.080 orang atau sekitar 85,79%. Sedangkan kasus meninggal dunia sebanyak 1.291 kasus atau 8,47%. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.
Vita Firjal, Wakil Ketua PKK Kabupaten Jember melakukan kunjungan di Desa Balunglor, Kecamatan Balung. Dalam kunjungannya tersebut, Vita Firjal juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya peran PKK dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Balung. Peran TP PKK dalam mencegah stunting diantaranya melakukan koordinasi lintas sektor, kerjasama pihak terkait, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan bahan pangan lokal untuk pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, menggerakkan kader kelompok Dasawisma melalui kunjungan rumah dan membantu tenaga kesehatan dengan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak. Dari masa pandemi ini dengan ada prokes yang ketat, kami akan melanjutkan program-program PKK khususnya untuk stunting bersama dengan Pokjangpa, karena kita memang mendapatkan perintah dari Ibu Gubernur untuk menekan stunting yang ada di Jember, dan karena adanya pandemi ini makanya kita lebih fokus lagi kepada ibu hamil, karena ibu hamil itu juga rawan. Apalagi di Jember sudah ada yang meninggal ibu hamil karena COVID. Selain melakukan sosialisasi, Vita Firjal juga membagikan bantuan berupa susu ibu hamil dan menyusui serta beras 5 kg kepada 25 ibu hamil dan menyusui. Sementara itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19, acara yang diikuti oleh anggota PKK Kecamatan Balung ini tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember, 1 TV melaporkan. Program vaksinasi bagi masyarakat umum dan santri ini digelar di halaman Pondok Pesantren Ngasor Jati Agung, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jumat siang. Pelaksanaan vaksinasi ini dihadiri Bupati Jember Hendy Siswanto serta turut hadir Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur Sri Sayekti Sujunadi, Ketua DPD Nasdem Haji Marzuki serta jajaran muspika setempat. Adapun jumlah vaksin yang disediakan untuk para santri dan masyarakat umum ini kurang lebih sebanyak 3.000 vaksin. Kegiatan vaksinasi ini sebagai langkah untuk menciptakan kekebalan tubuh atau herd immunity dan berharap masyarakat terus disiplin mengenakan masker dan patuh protokol kesehatan. Selain itu, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Ya, ini kita terus minta hari ini, insya Allah besok kami sudah vaksin yang ada di Kabupaten Jember sudah habis, mungkin insya Allah besok hari Sabtu, terakhir Minggu, dan ini kami sudah minta ke provinsi. Dan hari ini saya syukur alhamdulillah ada bantuan dari Partai Nasdem. Beliau membawa sendiri 3.000 dan dititipkan pada kami, dan hari ini dimulai untuk vaksinasi. Dan kami berharap ke depan ada yang bagian institusi-institusi lain yang bisa membantu juga, karena kita masih cukup banyak kekurangannya. Dan total yang kita sudah vaksin hari ini sampai hari ini di Kabupaten Jember sekitar 25% lebih, dan kita masih cukup banyak kekurangan. Untuk hari ini memang untuk khusus untuk santri atau gimana Pak? Hari ini santri dan masyarakat ini, besok juga ada di Nasdem ini. Hendy Siswanto berharap institusi lain yang bisa saling membantu dalam menyalurkan vaksinasi mengingat jumlah vaksin di Kabupaten Jember sangat terbatas. Dari Gumukmas, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Melestarikan budaya yang sudah ada, Jember Fashion Carnival mengadakan acara yakni International Meteorite Artifact Exhibition and Webinar yang digelar di Pendopo Wahya Wibawa Graha dengan tema Keagungan Peradaban Nusantara, The Lost and Science Civilization. Nah, langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Gelaran pameran artefak internasional yang digelar di Pendopo Wahya Wibawa Graha dihadiri langsung oleh Bupati dan perwakilan Forkopimda Kabupaten Jember. Kegiatan exhibition ini menampilkan 76 artefak meteorit dengan tema Keagungan Peradaban Nusantara, di mana seluruh artefak ini seluruhnya dimiliki oleh Jember yang ke depan diproyeksikan menjadi kota tujuan wisata museum meteorit satu-satunya di dunia. Pameran artefak internasional ini juga merupakan rangkaian kegiatan dalam Jember Fashion Carnival tahun 2021. Mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19, berbagai upaya dilakukan oleh JFC untuk menghadirkan tampilan baru serta karya yang menarik untuk disuguhkan kepada masyarakat. Tak hanya memamerkan puluhan artefak meteorit dan sejumlah defile,
Dalam acara tersebut juga diisi dengan penampilan dari Lincraft Jember. Pihak Jember Fashion Carnaval juga mengundang sejumlah media, blogger, serta selebgram dengan harapan bisa menyampaikan pesan dari misi JFC kepada masyarakat bahwa Indonesia dan Jawa Timur mempunyai kekayaan budaya yang unik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kegiatan Exhibition Artefak pada hari ini menghadirkan 76 artefak disesuaikan dengan peringatan HUT RI ke-76. Lalu kemudian tema yang diambil adalah Keagungan Peradaban Nusantara, The Lost Ancient Civilization. Artefak-artefak meteorit ini adalah satu-satunya yang dimiliki oleh Jember, Indonesia dalam hal ini, tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Karena itu Jember akan kita proyeksikan untuk menjadi ke depan kota tujuan wisata museum artefak meteorit satu-satunya di dunia. Ini berbagai itemnya seperti apa? Berapa item yang dieksibisikan saat ini? 76 item ini adalah mewakili dari ratusan item yang telah dimiliki oleh Jember Fashion Carnaval dalam divisi Board Counselor of Art, Science, and Culture. Lalu kemudian yang kita eksibisikan ini adalah mewakili peradaban. Jadi bukan hanya senjata, tetapi juga elemen-elemen sehari-hari yang biasa dikenakan leluhur kita pada era itu. Sementara itu, Bupati Jember mengaku bangga dengan inovasi yang dilakukan oleh Jember Fashion Carnaval ini. Pameran artefak exhibition ini bisa menjadi wisata edukasi bagi generasi penerus bangsa, bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya serta sejarah peradaban yang sangat baik. Selain itu, acara ini juga sebagai simbol semangat baru di tengah pandemi COVID-19. Saya sangat bahagia bersama Forkopimda dan ada Ketua DPRD karena di Jember hari ini dengan dimotori oleh Jember Festival Karnaval dan juga terima kasih pada Presiden Jember Festival Karnaval di Pendopo diadakan exhibition ya. Jadi artefak exhibition dan webinar yang mengangkat tema peradaban Nusantara. Di sini menampilkan artefak-artefak bahwa kekayaan negeri kita khususnya di Jawa Timur dan di Jember adanya barang itu hari ini sedang dipamerkan, dan ini mengingatkan kita semua kepada anak cucu kita nanti bahwa di Jember ini budaya kita ini, sejarah kita ini sungguh-sungguh sangat hebat, peradaban yang sungguh sangat lama sekali, ratusan ribuan tahun yang lalu, itu tidak kalah dengan peradaban yang akan mendatang. Justru ini menjadi semangat kita. Di kondisi COVID seperti ini, kita mengadakan seperti acara artefak ini, acara eksibisi ini adalah menjadi motivasi kita semua untuk bahwa wisata kita, budaya kita, dengan adanya kondisi COVID, kita tetap akan menuju kehidupan normal, kehidupan new normal beriringan dengan COVID, dan ini akan sudah kita mau mulai. Dan pada pagi hari ini, webinar ini juga diikuti beberapa negara, juga ikut daring juga di beberapa negara untuk mengikuti acara webinar hari ini. Dan acara ini hari ini dimulai hari ini dan besok ada 2 hari. Acara internasional Meteorit Artefak Exhibition dan webinar ini dilaksanakan selama 2 hari dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib memakai masker serta pemberlakuan swab antigen kepada tamu undangan yang hadir. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan yang diinisiasi oleh Jember Fashion Carnaval yang bertempat di Aula Pendopo Wahyawi Bawah Geraha Kabupaten Jember. Diharapkan pemirsa melalui kegiatan positif semacam ini nantinya kita sebagai masyarakat Jember bisa bangga atas apa yang sudah kita miliki, yakni warisan leluhur yang sangat luar biasa. Dan ke depan kota Jember akan diproyeksikan untuk memiliki museum satu-satunya di dunia atas peninggalan sejarah yang sangat luar biasa seperti ini, dan pastinya untuk menarik para wisatawan baik itu domestik maupun dari luar negeri. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi